Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dimana bapak-bapak, ibu-ibu, serta sedulur jamaah ingkang kula hormati, langkung-langkung punten sesepuh bapak-bapak kiai, dumateng sedulur jamaah, kita pikantuk kehormatan, pikantuk kesempatan ijal menika saged sareng-sareng tolak ilmu sedaya awit keparing saking Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan mila keparingipun kita syukuri kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun kita sareng-sareng ibadah sesuai kalian petunjuk Allah Rasul. Boten lepas saking sedaya guru-guru ngaji, sedaya ulama-ulama ingkang sampun mulang ilmu agami dumateng kula lan panjenengan. Sedaya jasa-jasanipun para ulama-ulama kita, guru-guru besar kita, termasuk saking sedaya ustaz-ustazah ingkang sampun tekun mulang agami dumateng kita sedaya, kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Salajengipun kita saged kempal wonten masjid agung mriki sedaya Allah ingkang ngersakaken sedaya kesempatan peparingipun kita syukur Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Salajengipun moga sareng-sareng kita niat yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Wonten mriki kita sareng-sareng tolak berani waridhatun ala kulli muslimin sehingga saged pikantuk petunjuk, pikantuk pahala sarta diparingi kefadilan-kefadilan tiang-tiang ingkang patus ilmu. Wabillahi monggo sareng-sareng kita lajengaken ingkang asta Al-Qur'an sagedipun bikak Al-Qur'anipun Surat Fussilat ayat 30. Nomor surat 41. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا حكمة اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعل ما تماما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para jamaah, alhamdulillah kita sareng-sareng memahami berpedoman Quran serta hadis sesuai kalian agama kita Islam. Bila muga sareng-sareng kita kaji, kita pahami, mugi kita sareng-sareng salah pun kita amalaken. Kita maknani ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa ahsanu kang luwih bagus apane kaulan ucapane miman tinimbang wong da'a kang ngajak sapa wong ilallahi maring Allah
Wa amila lan ngajak ngamal sapa wong sholihan ing kebagusan. Bapak Ibu, wonten Al-Qur'an menika Allah dawuh sapa wong sing luwih apik ucapane dibandingke wong sing ngajak ibadah terhadap Allah lan ngajak berbuat baik. Jawabe yang niku. Karena apa? Ajakan untuk menyembah Allah, ajakan ibadah terhadap Allah adalah kaulan karim, ucapan yang mulia, ajakan yang luar biasa. Sampai kapan ibadah kita? Wa udah robbaka hatta yaqiyati. Kula jenengan diajak beribadah, menetapi Islam, menetapi agama sampai ajal kita masing-masing. Yang kedua, mengajak wa amila sholihah, mengamalkan kebaikan, berbuat baik. Ini juga ajaran yang luar biasa. Dan ajaran ini tidak hanya diucapkan, tapi dikerjakan. Bapak Ibu, kula lan panjenengan selaku orang-orang Islam diajak ibadah sampai pol ajal kita masing-masing. Yang kedua, supaya beramal yang baik. Contohnya, amalan-amalan yang baik ini tidak bisa muncul seketika. Pengamalan yang baik ini tidak bisa seketika dikerjakan. Harus dimulai dari pembiasaan. Contohnya, orang Islam diwajibkan mengerjakan sholat 5 waktu. Subuh dikerjakan awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Ibu-ibu, kalau mau subuh jam pinten, bapak-bapak, kalau usaha untuk mengerjakan sholat awal waktu, insya Allah jam 4 pagi sudah bangun, ambil air wudhu, ke masjid. Karena apa? Ini adalah perintah Allah langsung. Sholat ini tidak bisa diwakili siapapun. Karena ini amalan yang baik, wa amila sholihan, maka kita usaha untuk bisa mengerjakan di awal waktu. Yang kedua, karena amalan baik ini diawali dari pembiasaan. Contohnya, waktu kita bangun tidur itu sudah syukur, sudah merasakan Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Begitu kita bangun tidur, kita berdoa, alhamdulillahi ahyana badama amatana wa ilaihi nusyur. Itu wujud pengamalan yang baik, dan itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada usaha untuk mengerjakan, dan tidak bisa berubah baik apabila tidak usaha merubah baik.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sifatnya seorang kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum ini usaha untuk merubahnya sendiri. Dados Bapak Ibu, kebiasaan apapun tidak akan berubah, baik apabila kula panjenengan boten sadar ingin merubah yang lebih baik. Sebagai contoh, amalan-amalan apa yang sehari-hari kita amalkan? Sejak bangun tidur, kita aktivitas beribadah sampai tidur lagi. Ini semua adalah rangkaian ibadah kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diberikan hidayah ini untuk dikerjakan. Kita diberi hidayah ini untuk beramal. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal baik maka falinafsi, akan manfaat untuk dirinya sendiri. Waman juga sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal jelek maka akan memberatkan dirinya sendiri. Dari ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan hanya pertanyaan, tapi akibatnya. Akibatnya dari orang-orang yang mengajak da'awah ilallah wa amila sholihan. Niki sudah menjadi kewajiban kita beramar ma'ruf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sama-sama beribadah ini ada kewajiban beramar ma'ruf, memberikan ilmu kepada siapa saja. Ini namanya da'a ilallah, mengajak beribadah terhadap Allah. Wa qala lan ngucap sapa wong, innani sak temene ingsun iku minal muslimin, saking golongan wong Islam. Yang ketiga, orang itu mengaku Islam. Yang pertama, mengajak ibadah terhadap Allah. Yang ketiga, mengajak beramal soleh. Dan yang ketiganya adalah innani minal muslimin, saya adalah golongan orang Islam. Maka ada kewajiban beramal ma'ruf, ada kewajiban nasihat kepada siapa saja. Coba Bapak Ibu, kita selama beribadah ini sudah bisa atau belum amar ma'ruf? Bagaimana kita bisa berhasil mendapatkan surga yang tinggi, mendapatkan pahala yang banyak kalau kita tidak bisa beramal ma'ruf? Amar ma'ruf yang utama adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diwajibkan menjaga keluarga-keluarga kita. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang iman, qu anfusakum, jagalah diri kalian
wa ahlikum dan keluarga kalian naron dari api neraka. Bapak Ibu, kita punya keluarga, kita mempunyai istri, kita mempunyai orang tua. Inilah kewajiban kita menjaga, mengajak supaya semua anak-anak kita, keluarga kita bisa bersama-sama beribadah. Jangan sampai kita ibadah mempeng, giat, sergap hanya untuk sendiri. Salah. Kita harus mau mengajak, menasihati kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, diajak beribadah terhadap Allah. Oke, contoh lagi, kalau kita ingin berhasil ibadahnya, harus mau beramal ma'ruf ini dari yang terkecil, yaitu keluarga kita. Tidak harus keluar jauh-jauh. Anak-anak kita sudah sholat atau belum? Istri kita sudah ibadah atau belum? Orang tua kita sudah mau sholat atau belum? Ini kewajiban kita. Kewajiban kita beramal ma'ruf. Maka dari ayat ini kita simpulkan, kita ibadah ini menuju sukses, menuju surga Firdaus karena amalan-amalan kita. Amalan yang baik, amalan solehah ini besok akan mendatangkan pahala, termasuk menjadi jariah kita. Orang yang kita ajak beribadah mau dan bisa mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Ini hebatnya orang-orang yang mau beramal ma'ruf. Luar biasanya orang-orang yang mau mengajak beribadah. Maka Bapak Ibu jangan sampai tidak nasihat, tidak mau menegur kepada keluarga-keluarga kita. Tidak sedikit anak-anak kita sekarang bagaimana, keluarga-keluarga kita bagaimana, diajak ke masjid nggak mau, diajak sholat nggak mau. Ini adalah PR besar. Ini adalah pekerjaan yang harus ditempuh, harus dijalani, dinasihati. Jangan sampai dihinakan, karena itu semua adalah kewajiban kita. Wala tastawi lan ora padha apa al hasanatu kebagusan, wala lan ora padha apa as-sayyi'atu keelekan. Terus dilanjut dari ayat ini, kebaikan dan kejelekan ini tidak sama. Kalau secara lahiriah, apanya yang tidak sama? Jelas beda. Tapi akibatnya ini adalah ada dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kebaikan akan menempati surga dan kejelekan akan menempati neraka. Maka ini bukan pilihan, tapi ini harus benar-benar yang hasanah ini dikerjakan, yang sayyi'at ini dihindari. Idfa nolak sira Muhammad bilati kelawan kang hiya utawi kang
iku ahsanu luwih bagus. Wahai Muhammad, lamun awakmu digawe elek, maka idfa billati hiya ahsan. Keelekan balasan kelawan kebagusan. Bapak Ibu, kula jenengan biasanipun menawi dieleki balase pripun Bapak Ibu? Keterangan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Selanjutnya untuk semua umat. Untuk semua umat. Maka harus betul-betul menjadi orang Islam ini lahir batin. Kalau jasadul fakir, sebagaimana kita ini adalah tubuh, satu tubuh. Maka supaya dibalas dengan kebaikan, jangan dibalas dengan kejelekan. Faidha mengkonalikane alladzi wong bainaka antarane sira Muhammad wa bainahu lan antarane wong apa dawatun musuh-musuhan ka'annahu kaya-kaya sak temene wong iku waliyun kekasih hamimun kang akrab kang cedhak sampai seakan-akan karena kejelekan dibalas dengan kebaikan yang awalnya bermusuhan, tidak ada kecocokan, sampai bisa berubah ka'annahu waliyun hamim, karena bisa membalas yang lebih baik, hasilnya seperti saudara dekat, saudara yang akrab. Ini mewujudkan akhlak yang luar biasa, wujud akhlak tabiat yang baik yang telah dikerjakan oleh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah, ayat ini sekilas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini kalau disakiti tidak membalas dengan disakiti. Kalau dibuat jelek juga tidak membalasnya dengan kejelekan. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Niscaya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat atau pahala. Selanjutnya, takut terhadap Allah.
dari ayat ini berhubungan. Nabi di dalam surat Fussilat idfa billati hiya ahsan al-ayat. Di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Juga di dalam hadis innama buistu liutamima makarimal akhlak. Rawahu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah supaya menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang akhlak, ini adalah satu pondasi. Pondasi apapun adalah bertempat di akhlakul karimah. Baik jeleknya barang, baik jeleknya seseorang adalah tergantung akhlaknya. Akhlak yang baik, akhlak yang menjadikan derajat kita bisa tinggi adalah kita mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Sebagai contoh, kita ini dibelajari berbuat baik, mengamalkan yang baik. Mungkin kita perlu belajar dari pembiasaan itu, kembali ke awal. Sebagai contoh, kita jagong disuguhi tahu bakso, terus enten lomboke. Nangge lombok mboten tahu bakso. Mboten niki lombok larang. Begitu kita makan, lombok ini tempatnya di mana? Kalau kita usaha untuk mengerjakan budi pekerti yang baik, insya Allah kita diingatkan oleh Allah. Lombok ini bukan di tangan kiri tempatnya. Dan di mana? Di tangan kanan. Bagaimana? Silakan bagaimana caranya makan? Bisa jatuh. Tapi yang masih banyak terjadi ini urusan sepele. Karena pembiasaan yang tidak baik. Makan dengan tangan kiri ini tidak baik. Tidak baik. Seenak apapun makanan, kalau dipegang dengan tangan kiri, itu tidak baik. Makanan ini yang memegang adalah tangan kanan. Hilang. Ada istilahnya. Hilang kecuali kalau tidak mempunyai tangan kanan. Niki pun urusan Gusti Allah nggih. Kecuali kan ada dari sekian banyak orang yang oleh Allah tidak diberi tangan kanan, yang ada tangan kirinya. Ini adalah keterkecualian. Maka dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, akhlak yang baik ini tidak bisa muncul seketika, tidak bisa dijalani seketika. Harus belajar sejak awal, harus belajar sejak dini. Contoh lagi, kita masuk rumah, assalamualaikum. Ini perbuatan amalan solehah. Sudahkah kita sehari-hari masuk rumah kita mengucapkan salam? Sudahkah kita keluar rumah berdoa? Sudahkah kita mau narik kendaraan berdoa? Ini adalah semuanya amalan yang baik.
Juga tidak kalah pentingnya pengamalan yang baik ini diawali dari kita, bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain, tapi kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Ini menjadi suatu hasanah, menjadi contoh yang baik. Karena contoh ini tidak bisa diberikan kepada siapapun apabila orang lain tidak bisa mengikuti. Hanya tahu, oh ini orang baik, tahu itu orang baik. Oh ini anak solih, tahu ini anak solih. Tapi apakah anak solih ini sejak lahir sudah solih? Anak ini baik, apa sejak lahir sudah baik? Seperti kertas ini putih, tinggal orang tuanya mau memberi isian apa. Ini saudara-saudara, pentingnya kita mendidik akhlakul karimah. Anak-anak kita sudah bisa takdim atau belum terhadap orang-orang tua kita. Mungkin dari sini kita bisa belajar. Ke anak mesok-mesok. Gak usah kesana di rumah sendiri ini. Adakah materi, adakah pembiasaan anak supaya berbahasa yang baik terhadap orang tua? Kalau di lingkungan rumah ini tidak ada, maka tidak bisa. Ini adalah akhlakul karimah. Jadi anak-anak kita menjadi baik ini bukan keturunan, tapi ini adalah hasil pembinaan. Ini adalah hasil pembinaan kita. Orang tua sabar membina anaknya, orang tua sabar nasihati anaknya, orang tua sabar mengajak ibadah anaknya. Ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Maka jangan heran kalau ada anak kecil sudah hafid, sudah bisa baca Al-Quran. Jangan heran. Kalau sekarang anak kecil bisa dangdutan, tiktokan, nggak ada yang heran. Tapi sejak lahir, saya yakin nggak bisa main HP sejak lahir. Karena pembiasaan, jadi bisa. Apa sulitnya kalau kita mendidik hal yang baik diawali dari pembiasaan? Jadi ini adalah orang-orang tua kita, ya kita semuanya mendapat amanah mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Terlepas dari itu, kita mempunyai tanggung jawab kelak di sisi Allah. Qulubukum ra'in wa qulubukum mas'ulun an ra'iyatihi. Besok kita akan ditanya oleh Allah dari anggota keluarga kita. Qulubukum ra'in wa qulubukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kita akan ditanya bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, ini harta dari mana, umurmu habis untuk apa? Semuanya akan ditanyakan pada kita. Maka di sini harus kita pahami bahwa kita ibadah ini punya kewajiban amar ma'ruf yang pertama, yang kedua kewajiban mengajak wa amila sholihah. Juga kita mempunyai tanggung jawab ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai keluarga-keluarga kita tidak bisa ibadah karena kurang dinasihati, karena kurang didekati. Ada lagi orang tua yang prinsipnya gini, ibadah adalah kewajiban diri. Benar, betul, ibadah itu kewajiban sendiri-sendiri. Tapi tidak bisa ibadah kalau tidak ada yang mengajak.
pandai, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat dengan tertibnya. Ini adalah hasil daripada pembinaan, bukan warisan. Bukan warisan. Maka dari berbuat baik ini adalah hasilnya nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam hadis dijelaskan aslihin nasa yuslihullah, aslihin nasa yuslihulakan nas, di dalam Jawahir Adab. Berbuat baiklah kepada manusia, maka manusia akan berbuat baik kepadamu. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, kalau kita berbuat baik kepada manusia, maka manusia akan berbuat baik kepada kita. Ayatnya bagaimana? Idfa billati hiya ahsan. Kalau disakiti, jangan dibalas dengan disakiti, dibalas dengan hiya yang lebih baik. Wa man yulaqaha, lan ora iso ketemu sapa wong ha ing swarga ila kejaba ala dina wong akeh sabar kang sabar sapa akeh. Bapak Ibu, gandengan dari ayat ini, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada orang yang disakiti membalas dengan kebaikan. Illa sabaru. Yang bisa mengerjakan adalah orang yang sabar. Biasanya orang kalau disakiti membalasnya dengan yang lebih sakit. Biasanya dosa Bapak Ibu menawi digawe gelo, digawe loro, maka yang timbul di dalam niat akan berbuat yang lebih menyakitkan. Niki mboten ila sabaru. Tidak akan diketemukan surga kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yatasabar yusabbillah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairu wa usa'an nasab. Wa fi riwayatil muslim wa sabru dia. Luar biasa. Jadi orang-orang yang diberi sabaran ini adalah kunci daripada kebaikan. Mungkin kita pernah mengalami karena tidak sabarnya. Apa yang terjadi? Kejelekan. Juga mungkin pernah mengalami karena bisa sabar, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Ini sulit, saudara. Sulit, sabar ini sulit dikerjakan. Kalau dikajikan, dijelaskan, sekecong ini, ya sabar apa-apa. Bilisan. Nah, ini ucapannya, tapi di belakangnya kapan-kapan. Gitu. Maka ilah sabar ini yang sampai surga ini hanya orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang diberi kesabaran. Kadang-kadang kita dengan keluarga kita sempat kesabaran hilang, lepas kesabarannya. Ada apa tidak Bapak Ibu? Enten bareng. Pulang dari bepergian sudah lama, 2 hari 3 hari. Kadang-kadang yang di rumah menunggu, kapan papa pulang, kapan bapak pulang, kapan aku saya pulang. Setelah pulang apa yang diterima? Kadang-kadang dari luar sudah membawa masalah.
anak istri di rumah tidak tahu apa-apa. Ini jadi pelampiasan. Ini sebagai contoh kita harus benar-benar memberikan contoh yang baik, mempunyai kesabaran yang tinggi, mempunyai pembiasaan. Ayah sabar, ini adalah qadar Allah. Ini harapannya saudara-saudara jamaah semuanya, ayat yang kita sampaikan ini diamalkan, bukan hanya untuk pengalaman atau pengetahuan, tapi kita harus mau mengamalkan, harus mau mengerjakan. Wasabaru dia. Sabar ini adalah tameng. Dia itu sebagai pembatasnya. Orang yang sudah emosi atau apa, ini hanya satu yang bisa melerai, yaitu sifat sabar. Dari aslikin nasa yusrikul lakan maslihi, kita harus berbuat baik terhadap manusia, maka semua manusia akan berbuat baik pada kita. Coba dipraktekkan satu persatu, mulai anak kita diajak beribadah, istri kita atau istri-istri kita. Sedangkan istri kita masih istri kita saja diajak ibadah yang tertib. Ayo tuh sholat di masjid, itu akan putrane gimana diajak bukan diperintah. Masih banyak orang tua yang modelnya sholat masjid kono ya sadar. Bagaimana? Salah atau benar? Ya benar. Perintahnya baik. Tapi lebih benar lagi, ayo sholat yang masjid. Dengan kata ayo, dengan kata-kata ayo ini sudah siap. Dituntun, didampingi di masjid, di samping duduknya. Ini harapannya semua bapak-bapak, ibu-ibu, kita mempunyai anggota keluarga ini satu frekuensi, satu tujuan. Jangan sampai orang tuanya giat mengaji, berilmu, ibadah, sementara anak-anak kita lepas dari pengawasan kita. Yang akhir-akhir ini banyak terjadi penurunan akhlakul karimah karena kurangnya kepedulian kita. Anak-anak kita, pripun ibu-ibu, resepnya anak-anak supaya menang pripun? Supaya bener pripun resepnya? Dicekeli HP luar biasa. Pendidikan yang preset. Lah pripun anak kula niku mboten kula cekeli HP mboten meneng. Leres dicekeli HP meneng itu bener. Tapi mboten bener. Bener tapi enggak benar. Yang benar bagaimana? Diberikan motivasi, diberikan pembelajaran yang baik. Silakan HP untuk murotal. HP ini tak isi murotal. Silakan didengarkan, silakan dikaji. Lama-lama anak-anak ini akan hobi dengan membaca Al-Quran. Karena tidak hobi membaca Al-Quran, yang di HP ini tidak ada bacaan Al-Quran. Yang ada yaitu toilet atau permainan-permainan yang lain. Maka anak-anak nggak bisa langsung ditarik di hadapan Al-Quran, nggak bisa, karena itu bukan alamnya. Sejak kecil harus dibiasakan mendidik anak yang baik. Bahkan ibu-ibu, anak-anak kita masih di kandungan, itu saudara-saudara harus tahu.
hebatnya ibu yang solihah. Waktu mengandung anak-anak kita masih umur 1 bulan, 2 bulan sampai lahir, ibu ini terampil sudah membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Ternyata apa ya? Anak yang di kandungan ini mendengarkan setelah lahir apa yang terjadi. Anak ini menjadi hafid, ahli Quran. Jadi jangan dicari apanya, keberhasilannya dulu. Perbuatan apa yang dikerjakan sejak di alam kandungan. Wa ma yulaqaha lan ora ketemu sapa wong ha ing swarga illa kejaba dzu haqqin azim, wong kang duweni bagian kang agung. Tidak akan ketemu surga kecuali orang yang mempunyai bagian yang agung. Maka bagian yang agungnya apa? Surga hanya dimiliki orang-orang yang mempunyai tabiat akhlakul karimah. Bapak Ibu, kesimpulan dari ayat ini yang pertama adalah mengajak ibadah terhadap Allah. Yang kedua, wa amila sholihan. Dan yang ketiga, innani minal muslimin. Saya adalah orang Islam. Dan juga beramal ma'ruf nahi munkar. Demikian Bapak Ibu, para jamaah pengajian pada hari ini. Apabila yang kami sampaikan tentunya banyak sekali kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullah